Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Saya Ceni, selamat datang di podcast Obsasi Rabain. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk berbicara dengan seorang ahli yang berpengalaman dalam dunia patologi anatomi. Sahabat Obsasi Rabain, dimanapun Anda berada, untuk diketahui di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini, kita memiliki 2 orang dokter spesialis patologi anatomi. Ada Dr. Nopi Triana, SPPA, dan ada Dr. Elda Rusnita, SPPA. Dan pagi ini kita akan berbagi informasi dan edukasi bersama salah satu dokter di antaranya, yaitu Ibu Dr. Elda Rusnita, SPPA. Selamat datang Ibu. Selamat datang di podcast Obsasi Rabain. Episodenya khusus hari ini Bu, kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai, mari kita mengenal lebih dekat sosoknya Dr. Elda Rusnita ini. Bagaimana kiprahnya? Silakan Ibu memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih Bu Jenny. Saya Dr. Elda Rusnita, SPPA. Saya lahir di Muara Enim. Jadi asli Muara Enim ya. Sekolahnya dari TK, SD, SMP, sampai SMA kelas 1 di Muara Enim. Kelas 2 SMA saya pindah di SMA 1 Batu Raja. Kemudian masuk di FK Unsri tahun 89. Dan bertugas PTT pertama di Kabupaten Lahat pada waktu itu di Muara Saling. Sudah di Muara Saling saya pindah ke Puskesmas Batu Mata 2, Kabupaten Oku. Wow, jauh. Selanjutnya dari sana saya terima PNS yaitu di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Wah, ke Jambi lagi Bu. Dari Jambi saya pindah ke Muara Enim. Ternyata saya masih cinta Muara Enim Bu. Saya bertugas di Puskesmas Tanjung Agung. Tanjung Agung dong Bu? Iya. Belum ke Rabain Bu? Tahun 2006 saya sekolah lagi mengambil spesialis patologi anatomi. Dan tamat di tahun 2011. Selanjutnya bertugas sampai sekarang di Rumah Sakit Rabain. Saya ibu dengan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Pada saat ini anak saya masih kuliah semua Bu. Amin. Demikian sekedar Semoga sehat ya Bu ya. Ya. Hari ini kita akan membahas topik yang penting sesuai dengan tema kita Bu ya. Di player, memahami tanda-tanda kanker yang tidak boleh diabaikan. Karena kanker adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya. Namun dengan kesadaran dan pengetahuan, tentunya kita berharap dapat mengenali tanda-tanda kanker dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Baiklah, mari kita mulai. Pertanyaan pertama ini buat Ibu Dr. Elda nih. Jelaskan dong Bu kepada pendengar semua, apa yang sebenarnya dilakukan seorang dokter patologi anatomi itu dan bagaimana perannya dalam deteksi kanker, terutama di Rumah Sakit Rabain ya Bu. Ya. Oh ya, dokter patologi anatomi adalah bergerak di bidang bagian dari ilmu kedokteran dalam mendiagnosa penyakit melalui pemeriksaan mikroskopis. Jadi dokter patologi anatomi itu akan mendiagnosa penyakit dengan menggunakan mikroskop. Berdasarkan sampel atau yang dikirim oleh dokter spesialis lainnya. Nanti kita akan menentukan dari pemeriksaan, setelah kita lihat di bawah mikroskop akan menentukan jenis dari sediaan tersebut, apakah infeksi atau tumor. Tumor di sini bisa tumor jinak atau ganas. Tumor ganas inilah Bu yang disebut kanker. Oke. Oke, di mana Bu letaknya laboratorium patologi anatomi? Soalnya kalau di bawah di tempat kita ini laboratorium klinik ya Bu ya. Nah, tempat Bu Elda di mana Bu? Kalau patologi anatomi tepatnya letaknya di gedung baru Bu, lantai 2. Sebelah gedung Picunicu. Oh, lantai 2, sahabat Obsasi Rabain. Terus kira-kira apa sih Bu yang dilakukan di laboratorium tersebut? Ada teman nggak Ibu nih bekerja Bu? Kalau dokter kita ada dokter satu lagi ya, Dr. Nopi Triana. Ya. Dalam melaksanakan kegiatan di lab patologi anatomi itu dibantu oleh tenaga analis dan tenaga administrasi. Apa saja Bu yang diperiksa di labor itu Bu? Oh, yang diperiksa di sana? Iya. Di situ dilakukan pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sitologi di sini misalnya dari cairan tubuh, bisa cairan paru, bisa sitologi pap smear, ya, bisa dari urin, dan dilakukan FNAC.
FNAC itu adalah tindakan dengan menggunakan jarum halus yang kita lakukan tusukan di tumor, masa tumor ya, dan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi ini biasanya dari sampel biopsi atau hasil operasi ya, yang dikirim oleh dokter spesialis. Prosesnya Bu, bagaimana Bu dalam menentukan sebuah sampel jaringan itu yang benar-benar menunjukkan ada, oh ini kanker, oh ini bukan. Kalau untuk cairan biasanya dokter paru yang mengirim cairan pleura, Bu ya. Kita akan melakukan pewarnaan. Pewarnaan atau processing dahulu, kemudian dibuat sediaan pakai slide dan pewarnaan dilihat di bawah mikroskop. Baru kita bisa menentukan apakah sediaan tersebut jinak atau ganas, dan tentukan jenisnya juga. Oke. Untuk histopatologinya ya kita tumor yang dikirim oleh spesialis, misalnya dokter bedah untuk tumor payudara, kita akan mengambil sampel dari tumor itu, akan kita pilih bagian mana yang kita curigai, kemudian dilakukan pemotongan, kemudian dilakukan processing, baru dibuat slide dan diwarnai. Setelah diwarnai selesai, baru dilihat di bawah mikroskop. Itu perlu waktu yang agak lama tuh pemeriksaannya. Jadi perlu waktu. Nggak bisa langsung selesai. Ibu mengerjakan pekerjaan tersebut, sebelum sampai diwarnai seperti cat rambut tadi, kira-kira Bu, bagaimana tanda-tanda yang umumnya yang terkait dengan kanker itu, dan bagaimana cara membedakan antara gejala dan mungkin terkait kondisi lain yang sebenarnya merupakan kanker, Bu? Mungkin yang kolaborasi tadi, Bu. Ya, memang kalau dokter PA itu tidak bekerja sendiri. Kan jaringan-jaringan itu dikirim oleh dokter spesialis, misalnya dokter bedah. Kami akan memeriksa dan menanyakan juga. Jadi tanda-tanda klinisnya itu sangat kami perlukan juga. Jadi kan ada itu misalnya untuk kanker tumor payudara, tumor itu kami perlu informasi dengan apa secara makroskopis pada waktu pemeriksaan oleh dokter itu, apakah misalnya konsistensinya itu keras atau masih bisa digerakkan, apa lunak, apa misalnya kalau yang sudah jadi kanker payudara itu apa misalnya ada kayak seperti kulit jeruk, sudah ada tarikan itu. Jadi kami perlu juga data-data klinis pasien. Selain data-data klinis pasien, kami juga akan melihat makros secara umum tumor tersebut. Jadi kami lihat juga secara umum makroskopisnya itu apa, tumor sebesar apa, konsistensinya gimana, ada apa perdarahan banyak gitu. Itu juga perlu untuk mendiagnosa. Jadi kami antara klinis, makroskopis, baru bisa dan mikroskopisnya dan menentukan diagnosa. Artinya pasien tersebut datang ke pelayanan kita poli, ke dokter poli, Bu ya. Nanti dokter poli yang menyerahkan, Bu ya, memberikan ke ini. Oke, nah ini karena terkait dengan stigma dan kekhawatiran, kira-kira Bu ya, masyarakat kita ini kan sering merasa takut nih Bu, kalau mau berobat ke rumah sakit ada benjolan atau ada begitu disampaikan ada benjolan, takut sekali dengan disampaikan oh kalau ini kanker. Nah kira-kira nih bagaimana peran Ibu menghapus stigma atau kekhawatiran di masyarakat tersebut agar pasien atau masyarakat sekitar mau untuk berobat. Apa yang akan Ibu sampaikan? Pesan apa yang akan Ibu sampaikan kepada masyarakat yang mungkin merasa takut atau malu untuk berobat? Untuk masyarakat diharapkan tidak perlu takut dan tidak perlu malu untuk memeriksakan dirinya apabila ada gejala-gejala yang berubah di dalam tubuh atau ada benjolan yang timbul di tubuh, misalnya di leher, apa di payudara atau di tiroid ya Bu ya. Jadi kalau dia cepat diketahui akan cepat kita mengambil tindakan. Kalau misalnya dibiarkan dahulu, itulah yang nanti akan menjadi agak susah untuk penanganannya. Syukur-syukur kalau cepat, biasanya kalau sudah stadium lanjut, tumor itu sudah menyebar Bu. Iya, bisa bermetastase dia. Itu agak susah penanganannya. Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk tidak takut atau tidak segan-segan memeriksakan dirinya apabila ada keluhan atau benjolan di tubuhnya ke rumah sakit. Bisa ke puskesmas dulu, sudah itu ke rumah sakit agar cepat diambil tindakan. Oke, nah agar masyarakat itu sudah takut, datang ke tempat kita nih Bu ya, datang ke laboratorium patologi anatomi di lantai 2,
Kira-kira ceritain dong Bu secara singkat penyebab kanker dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sehingga mereka tahu apa sih pencegahan yang harus dilakukan. Kalau berbicara kanker ini sebenarnya banyak faktor Bu ya. Iya. Banyak faktor, bisa faktor lingkungan, gaya hidup, faktor genetik ini Bu yang sebenarnya agak susah untuk dimodifikasi. Karena kalau misalnya ada riwayat keluarga, kemungkinan yang kena, untuk kemungkinan kena kita juga itu agak besar. Jadi kita harus gaya hidupnya juga yang harus dimodifikasi. Dari situlah yang kita bisa, misalnya gaya pola hidup dan lingkungan. Bu ya, lingkungan misalnya hindari lingkungan yang banyak asap rokok, Bu ya. Kan pada saat ini insiden kanker paru-paru itu meningkat, Bu. Bisa karena perokok pasif. Kita deket orang yang rokok, kena asapnya. Kalau lama-lama bisa Bu menyebabkan kanker paru. Di Rumah Sakit Rabaya sendiri Bu, berapa banyak Bu kasusnya? Sebenarnya kalau kanker paru ada Bu, banyak sebenarnya kali sering malah sudah ada pergeseran usia. Kalau dulu kan masih agak tua, kita temukan di usia 50 ke atas. Saat ini sudah temukan yang di bawah umur 50, malah kemarin ada yang di umur 20, Bu. Ya. Selain kanker paru, Bu? Kanker banyak. Kanker kelenjar getah bening atau namanya limfoma ya, dari getah bening. Yang kalau kita lihat di Indonesia kedudukannya, yang terbanyak kan kanker payudara. Kanker payudara. Nomor 2 kanker serviks. Nomor 3 kanker paru. Nomor 4 kanker kolorektal atau kanker saluran cerna. Yang kelima kanker itu liver, paru itu hepar. Hepar atau hati Bu ya. Nah itu. Di rumah sakit kita Bu, kanker payudara? Kanker kalau dia mungkin Bu banyak. Tuh Bu ya mungkin menunjukkan urutan pertama juga kanker payudara. Nah, Bu, saya pada kesempatan ini juga akan memperkenalkan Bu bahwa kita itu untuk penanganan kanker payudara itu Bu perlu pemeriksaan khusus nantinya. Apabila setelah dilakukan tindakan operasi akan dilakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan imunohistokimia namanya. Oh, ya. Kita ada pemeriksaan. Ya, selama ini kita kan ngirimnya ke RSMH Palembang ya Bu? Iya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat mengoperasikannya karena alatnya sudah ada Bu. Oh, ya. Keren. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji dalam waktu dekat kita bisa melakukan pemeriksaan imunohistokimia tersebut. Karena untuk kanker payudara itu Bu sangat berguna, sangat bermanfaat karena untuk menentukan terapinya. Ya, terapi tindakan lanjutannya kan. Kalau kanker itu biasanya kan kemoterapi Bu ya. Untuk itu ada kanker terapi target namanya, ada obat khusus. Tapi harus diperiksa dulu imunohistokimianya. Dan bisa juga untuk menentukan prognosis. Apakah nanti akan bisa bertahan berapa lama pasien tersebut, itu dapat ditentukan juga dengan pemeriksaan imunohistokimia. Nah, kemarin ada yang bertanya melalui Instagram rumah sakit Bu ya. Nah, pertanyaannya begini. Pasien tersebut mengetahui ada benjolan. 3 bulan yang lalu nih Bu, ada benjolan di tubuhnya. Tapi begitu datang ke rumah sakit sudah dengan stadium lanjut. Bahkan katanya yang awalnya benjolannya bisa bergerak, bisa berpindah, terus tiba-tiba sudah stop dan sudah mulai mengkerut kulitnya. Nah, itu bagaimana Bu untuk memberitahunya ke masyarakat bahwa apakah semua yang bulat itu benjolan itu kanker Bu? Tidak, makanya mungkin itu sebenarnya sudah lama benjolan itu ada di tubuh baru diketahui. Makanya kalau untuk kita wanita untuk pencegahan kanker payudara itu bisa dengan pemeriksaan sadari ya Sina. Pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kita lakukan perabaan di depan cermin untuk mengetahui apakah ada benjolan di payudara. Jadi kalau berdiri depan cermin Bu ya, gaya langsung sadari. Minimal sebulan sekali gitu ya. Oh, minimal sebulan sekali diperiksa sendiri. Jadi kalau cepat diketahui, jadi cepat tindakan biasanya kalau cepat diketahui biasanya masih jinak. Ya, tapi kalau sudah diketahui nggak boleh ditahan-tahan. Kalau sudah kata dokter dioperasi, dioperasi. Jangan dibiarkan, kadang-kadang sudah bertahun-tahun baru sudah dia berubah, sudah tadinya bisa digerakkan Bu. Bisa digerakkan masih bulat, taunya sudah tidak bisa lagi digerakkan, sudah keras,
sudah ada tarikan-tarikan dinding dada, sudah kayak seperti kulit jeruk itu. Iya. Nah, itu sudah itu stadium standar lanjut ya. biasanya. Standar. Iya, makanya kalau sudah tahu, tidak boleh ditunda, harus langsung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tindakan lanjutannya. Artinya begini, kalau misalnya kita merasa ada benjolan di area payudara, cermin dulu nih Bu, sadari, periksa sendiri Bu ya. Ya, Begitu sudah diketahui, oh ini ada massa, ada benjolan, teraba, kita langsung ke poliklinik Bu ya, Ya. ke poliklinik. Dari poliklinik lah nanti dokter akan merekomendasikan ke pemeriksaan patologi Ya. anatomi. Nah kalau kemarin sepertinya ada yang menyampaikan begini Bu, saya ini tidak pernah merokok, saya tidak pernah merokok Bu, tetapi kenapa hasilnya diketahui adalah kanker paru. Ya itu tadi Bu, kan ada yang perokok pasif. Itu misalnya kita ada di lingkungan orang yang merokok terus kita menghirup asapnya bertahun-tahun, bisa kena. Oh gitu Iya. ya. Jadi Itu 85% sampai 95% itu kanker paru itu berhubungan dengan usianya berarti di atas ya yang ini bekerja, atau masih ada juga yang usianya di bawah? rata-rata sih di atas 50 tahun, Di atas 50 tapi tahun. ada juga beberapa yang di bawah. Sudah kayak sudah ada pergeseran usia. Iya. Usia. Aduh, waspada nih Bu. Oke, jadi sahabat Obsasi Rabain, obrolannya semakin menarik. Nah, yang jadi titipan lagi pertanyaan begini Bu, apakah yang menderita kanker itu di paru-paru atau cukup di paru-paru, atau setelah Ibu melakukan pemeriksaan di bawah makroskopis itu bisa di tempat yang lain Bu? Oh. Maksudnya apa ya Bu? Ya kemarin tuh ada pertanyaan begitu. Saya ini disuruh ke PA periksa A, tapi ternyata bukan cuma di paru, ada di bagian-bagian yang lain. Nah itu maksudnya apa ini Bu? Oh ya, sebenarnya untuk pemeriksaan untuk menentukan kanker itu banyak kolaborasinya juga dengan pemeriksaan lain. Ya. Bisa pemeriksaan radiologi. Kan kadang-kadang di radiologi dari ronsen sudah, kalau misalnya ada keganasan di paru-paru bisa ditemukan, atau misalnya sudah timbul cairan di paru, namanya pleura effusi ya. Nah itu sudah dilakukan pemeriksaan. Kadang-kadang kami sering juga kedapat keganasan di paru. Bisa juga kadang-kadang dari ronsen tahu ada massa. Nah dokter paru akan melakukan TTNA, transtorakal biopsi, needle biopsi ya. Jadi dilakukan biopsi. Nanti kita akan buat slide dan dilakukan pengecekan, dilihat bawah mikroskop untuk menentukannya. Nah, bisa juga dari itu. Ya jadi kolaborasi. Memang untuk kanker paru ini memang dia tuh jarang menimbulkan gejala di stadium awal. Iya. Paling kita waspada kalau ada perubahan, misalnya batuk nggak sembuh-sembuh, ada nyeri di dinding dada ya. Nah, untuk pencegahan itu tadi lah screening Bu, screening MCU rutin. Ya, kan di situ kan ada pemeriksaan ronsen gitu. Untuk pencegahannya juga. Ya selain itu ya kita tadi menghindari rokok ya. Artinya benar-benar setelah hasil kolaborasi dari masing-masing dokter spesialis tadi, baru di dokter patologi anatomi mendiagnosis terakhir ya Bu ya, untuk keganasan atau tidak. Ya. Oke nih, sahabat Obsasi Rabain, kita mau dengar nih kira-kira apa yang disampaikan Ibu Dr. Elda ini kepada kita semua tentang pentingnya kesadaran akan tanda-tanda kanker. Mungkin kita bisa minta sharing berbagi pengalaman selama Ibu di rumah sakit dengan pasien-pasien yang dihadapi, dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak, atau bisa dibagikan ke informasi ke masyarakat bagaimana setelah mendapatkan hasil dan apa yang harus dilakukan. Silakan Ibu. Kita bicara mengenai kanker payudara misalnya. Ya. Kanker payudara itu diawali dengan pemeriksaan, misalnya ada timbul benjolan di payudara. Benjolan payudara itu kalau tahap awal kita periksa cepat, biasanya masih jinak Bu. Bisa dilakukan untuk di patologi anatomi itu pemeriksaan FNAC atau tusuk jarum ya, pakai jarum halus. Nanti akan ditentukan apa ini itu kan jenis tumornya apa. Yang sering tuh fibroadenoma mama,
kistik. Nah, itu sering dianjurkan oleh dokter bedah yang ngirim untuk dioperasi. Nah, kalau misalnya pengalaman kami juga selama ini kalau ketemu pasien seperti itu, kami akan mengajukan ibu jangan ditunda-tunda kalau nanti dianjurkan untuk dioperasi. Sering kami pasien itu datang lagi, Bu. Sudah diperiksa, sudah tahu nih jenisnya apa, FNA tadi kan. Padahal harus dioperasi, dia tunda sampai 3 tahun, baru dia datang lagi. Pas datang, tahu-tahu sudah berubah. Ternyata sudah jadi ganas. Nah, itu makanya harus untuk kesempatan ini juga untuk mencegah itulah saya berhimbau untuk tidak takut, untuk cepat mencari baik ke fasilitas kesehatan untuk mengobati kalau ada timbul benjolan atau perubahan kalau untuk kanker kolon kan ada untuk saluran cerna misal ada perubahan juga cepat untuk datang ke rumah sakit atau mungkin tidak bisa langsung ke rumah sakit kita ke puskesmas dulu sesuai apalagi pasien BPJS harus rujukan berjenjang ya Bu ya dari puskesmas dulu Baru ada yang ketinggalan nih Bu. apa Bu? Ketinggalan, ada yang ketinggalan. Berapa lama Bu hasil keluar dari Hasil keluar. dari pasien tadi di poli sampai ke PA terus dikasih pemeriksaan terus ada lembaran. Nah, berapa lama hasil keluar Bu? Kalau untuk pemeriksaan sitologi sekitar 3 hari Bu ya, sitologi misalnya FNA atau cairan. Yang saya bilang tadi cairan. Itu penyakit apa saja misalnya Bu, yang dari dokter spesialisnya Bu? Penyakit-penyakitnya. Sitologi itu. Sitologi. Iya. Bisa sputum juga Bu, sitologi sputum. Oh, Sputum ya. Bisa sitologi sputum atau sitologi urin, sitologi cairan pleura, cairan asites. Cairan asites itu ada cairan Bu, cairan di perut Bu, yang suka orang perut besar itu ya. Terutama untuk pasien-pasien dengan kanker hati. Itu juga diperiksa di PA bisa. Itu sitologi. Ya, untuk screening kanker serviks tadi Bu ya, kan kita tahu urutan kedua kan kanker serviks. Jadi untuk pencegahannya dengan screening dilakukan minimal setahun sekali untuk yang sudah seksual aktif, untuk pemeriksa pap smear. Iya. Artinya 3 hari sitologi. Ya, tapi kalau untuk histopatologi memang agak lama. Agak lama bisa. Histopatologi itu jaringan. Jaringan iya. Bisa sudah 7 hari. Artinya kalau misalnya ada yang dari pasien dari poli bedah misalnya Ibu, pasiennya datang dengan yang mengeluh ada benjolan tadi, hasilnya 1 minggu. Enggak, itu kalau sudah dilakukan operasi, kita ngitungnya sejak kita nerima sampel jaringan operasi itu. Oh, dari operasi. Belum. Berarti kalau dari poli belum ya, belum ya, setelah operasi belum. Ya setelah operasi. Tapi bisa juga agak lama Bu. Kadang-kadang kita ada jenis kanker tertentu atau tumor tertentu, kadang-kadang kita kan agak ragu-ragu, memerlukan waktu untuk pemeriksaan. Kadang-kadang perlu lagi dilakukan pemeriksaan ulang dari sampel tadi. Apa kita minta potong ulang untuk gross makroskopisnya diputang lagi atau bisa bloknya untuk memastikannya kalau ragu-ragu. Gitu. Artinya sahabat lebih lama lagi. Rabain harus nunggu Bu ya. Seminggu, 1 minggu sampai 2 minggu ya Bu ya. Tapi benar-benar apa yang dikeluarkan itu sudah benar-benar fix ya Bu ya hasilnya. Terus pengalaman Bu, kira-kira Bu, yang pasien yang Ibu tangani sendiri hasil ini, bagaimana sih Bu kalau Ibu melihat hasil yang dilihat, wah begini hasilnya. Kira-kira berapa banyak yang mengkhawatirkan yang bikin Ibu bisa berbagi informasi? Sebenarnya di sini banyak jenis kanker yang kami temukan Bu ya. Kanker payudara, misalnya kanker payudara ada yang kalau dia cepat berobat masih stadium dini. Kalau stadium dini masih di payudara itulah. Tapi kalau dia sudah telat, sudah lanjut, sudah bermetastase Bu, sudah nyebar. Oh, metastase. Iya, metastase. Metastase menyebar ya Bu? Ya Bu, itu sudah dari payudara sudah ke ketiak dia Bu. Bisa ke leher gitu. Sudah menyebar dia. Oh, itu maksudnya Bu ya. Yang tadi katanya cuma di situ tapi bisa juga keganasan dari tulang. Oh, ada juga Bu? Ada juga dari dokter ortopedi sering mengirim sampel. Bisa. Di rumah sakit ada kasusnya Bu? Ada kasusnya. Dari kelenjar limpe bisa jadi limpoma yang keganasannya ada. Banyak, jadi macam-macamnya banyak. Jadi di situ dapat ditentukan keganasannya tuh bisa nasoparing, bisa juga Bu. Nasoparing, dokter THT yang kirim biasanya. Ya. Sahabat Obsasi Rabain, jangan ragu untuk selalu ke pusat pelayanan untuk screening ya Bu ya. Jangan lupa untuk screening
Jangan lupa untuk selalu melakukan sadari, jangan berada di lingkungan yang pasif, merokok ya Bu ya, otomatis dengan gaya hidup yang tidak bisa dirubah adalah keturunan ya Bu ya, genetik. Oke, terima kasih Bu Dr. Elda untuk informasi yang berharga hari ini, untuk tanda-tanda kanker dan langkah pertama yang harus diambil untuk menuju diagnosis yang baik, perawatan apa yang akan diambil, dan pendengar Obsasi Rabain dimanapun Anda berada untuk selalu mendengarkan tubuh kita nih, keluhannya apa Ibu ya, keluhannya apa, benjolannya apa, terus kemana, jangan lupa, dan dokter patologi anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain siap mendiagnosa, siap men-slice, siap memotong-potong apapun itu jaringan yang mencurigakan. Tapi kalaupun kita sehat, aman, insya Allah kita tidak akan berada di fase tersebut. Terima kasih tim podcast, tim PKRS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Elda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.